Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, siang hari ini saya ingin mengarah terhadap pihak ketiga. Apa yang sedang dia pikirkan dan apa yang sedang dipikirkan atau dirasakan, serta apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika diri saya mengarah terhadap pihak ketiga. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran yang dimana hubungan yang dijalankan oleh pihak ketiga ada satu kebohongan yang sedang ditutup-tutupi, di mana kebohongan ini ibarat memberikan suatu eksperimen di dalam hubungan tersebut. Sepertinya masih ada satu hubungan yang belum diketahui oleh manusia tersebut atau yang belum diketahui oleh pihak ketiga. Seperti bermain antara kemanipulatifan satu sama lain. Kartu The Magician seperti mencoba untuk memberikan suatu kebahagiaan di dalam hubungan tersebut, tetapi kebahagiaan itu hanya untuk memberikan suatu ilusi atau hayalan. Eight of Pentacles terdiri dari 8 koin. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu koin dari ke-8 koin tersebut, ternyata hubungan itu tidak lagi berjalan sesuai dengan keinginan satu sama lain. Awalnya penuh dengan prioritas, tetapi semakin lama, semakin hari tidak lagi untuk diprioritaskan karena salah satu pihak ada yang sedang ditutup-tutupi. Knight of Swords. Tadi saya sempat mengatakan ada kemanipulatifan, kartunya sendiri yang keluar.
Knight of Swords, seseorang yang memegang satu pedang. Satu pedang yang dipegang ini seperti memberikan dampak negatif untuk mendapatkan suatu kemenangan. Kemenangan yang saya kategorikan ini, Wak Geng, suatu kebohongan. Kebohongan untuk mendapatkan materi, tetapi setelah mendapatkan materi, menyingkirkan orang yang memprioritaskan. As of Swords. Kartu keempat, kartu pedang lagi yang keluar. Kalau saya mencoba untuk mengambil pedang tersebut seperti memberikan suatu gambaran ada satu hal di luar dari dugaan pihak ketiga sedang terjadi ini. Yang dimana sesuatu hal ini menimbulkan suatu tekanan atau menimbulkan suatu konflik. Eight of Swords terdiri dari 8 pedang. Pedang lagi yang keluar. Kartu ketiga terdiri dari 8 pedang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari 8 pedang tersebut, ini sepertinya batin pihak ketiga merasa tertekan. Price of Cups. Wow, situasi perasaan yang sudah mulai sensitif. Situasi perasaan seperti sudah ibaratnya sudah tidak lagi memberikan suatu kepercayaan. Three of Pentacles. Ada asmara atau perasaan terhadap orang lain ini, Wak Geng. Three. Seperti apa ya? Baru-baru ini saya tidak tahu apakah pihak ketiga ini sudah mendapatkan sesuatu hal dari orang lain atau pihak atau manusia itu memberikan sesuatu hal terhadap orang lain. Karena seakan-akan antara kedua belah pihak ini sudah merasa hubungan itu tidak lagi untuk layak diprioritaskan. The Devil. Unsur tanah berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, kata The Devil seperti mengarah terhadap kondisi kesehatan pihak ketiga lagi melemah. The Devil seperti berpikiran salah untuk melakukan suatu hubungan yang dimana kesalahan itu membuat pihak ketiga kena dampak negatif. Wow, The Devil, iblis. Kartu buruk yang saya pegang ini. Ya, mudah-mudahan saya tidak bisa terlalu menyudutkan pihak ketiga dan tidak membenarkan manusia itu. Semoga perkataan saya ini terkoneksi terhadap alam semesta yang dimana kartu The Devil ini akan mengarah sendiri terhadap pihak ketiga. Pihak ketiga sedang dimanipulatif oleh manusia tersebut. Pihak ketiga sedang berada di dalam kondisi yang terancam dan pihak ketiga sedang merasa tidak lagi mendapatkan suatu kebahagiaan. Nine of Pentacles. Tidak sejahtera, tidak makmur, dan tidak ada suatu pencapaian di dalam hubungan kotor tersebut. Kalaupun ada mendapatkan suatu pencapaian, pencapaian itu karena berbicara dari kondisi materi. Hanya bersifat sementara. Saya hanya acuannya terhadap kartu The Devil ini, Wak Geng. Ya, semoga pihak ketiga ini benar-benar dalam kondisi sakit yang dimana sakit tersebut membuat diri dia tidak bisa bergerak kemana-mana. Itu harapan saya, agar pihak ketiga ini merasa perbuatan dia itu tidak layak untuk
diperlihatkan. Kita lihat kartu terakhir, Nine of Swords, terdiri dari 9 pedang, yang dimana 9 pedang ini terlalu tajam untuk membuat pihak ketiga posisinya lagi depresi, lagi menerima ancaman, lagi menerima kondisi yang benar-benar membuat diri dia sangat kacau. Ini pemikiran pihak ketiga lagi berantakan. Perasaan pihak ketiga seperti menerima ancaman, tidak nyaman. Nine of Swords dengan The Devil. Untuk siang hari ini kondisi pihak ketiga benar-benar berada di dalam kondisi yang tidak nyaman yang saya rasakan dari pergerakan energi manusia itu, Wak geng. Kartu iblis yang keluar. Sebelum-sebelumnya kartu materi yang cukup berlimpah, tetapi kartu terakhir 9 pedang dan kartu iblis. Oke Wak geng, hanya itu yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu ketika diri saya mengarah terhadap pihak ketiga. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak. Sebenarnya malas aku membahas pihak ketiga ini. Sebenarnya malas untuk membahas pihak ketiga. Kalau nggak materi, pasti ingin menguasai. Kalau tidak menguasai, pasti mengendalikan. Setelah mengendalikan dan menguasai, ditinggalkan orang yang dikendalikan. Di mana-mana kalau pihak ketiga hadir di dalam suatu hubungan asmara orang lain, hanya sebagai perusak, bukan sebagai pemberi kebahagiaan, tetapi sebagai perusak. Makanya rata-rata orang yang hidup sebagai pihak ketiga pasti tidak jauh-jauh karmanya yang akan diterima. Karena kebahagiaan yang dirasakan oleh pihak ketiga itu adalah kebahagiaan semu, omong kosong. Kebahagiaan yang penuh dengan kemanipulatifan, kebahagiaan yang penuh kehancuran. Tetapi pihak ketiga ini seperti merasa dirinya paling wow, paling ini, sementara tidak sadar diciptakan ke dunia ini sebagai apa gitu. Padahal di luaran sana saya tidak bisa menyalahkan pihak ketiga, karena pihak ketiga ini hadir atas seizin manusia yang haus akan kepuasan nafsu, yang berlebihan duit. Tetapi itulah kebodohan dari manusia yang hanya mengarahkan pemikirannya terhadap kepuasan nafsu. Nafsu dan nafsu, ya dari nafsu itulah menggerogoti suatu kesehatan yang tidak sehat. Ya wis lah, mau guling-guling, mau apa, urusan kalian berdua lah, itu pihak ketiga. Ini kok belum dimatikan ya.